Kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka asistensi kali ini dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, ya kenalin lagi Ihsan, asisten kalian. Nah, sekarang tuh ininya kita akan bahas asistensi kedua lah ya. Asistensi kedua tugas besar individu. Nah, jadi kan kemarin kalian udah ngolah data ya. Ngolah data dari 500 data per kelompok kalian kayak gitu. Nah, sebenarnya data itu buat apa sih? Nah, data itu tuh sebenarnya buat ngejawab pertanyaan analisis yang diminta oleh Pasri lah ini ya. Diminta oleh Pasri untuk kalian jawab gitu. Nah, pada dasarnya ada 4 pertanyaan di situ tuh. Kalau misalnya kalian buka lagi tugasnya di yang Excel-nya ada 4 pertanyaan. Nah, dari 4 pertanyaan itu tuh kalian analisis berdasarkan apa ya? Berdasarkan hasil perhitungan yang kalian lakukan kayak gitu. Nah, oh ya sebelumnya kalau progres kemarin gimana? Ada kendala dulu nggak? Yang TMS sama SMS gimana, Pak? Oh, yang VMS sama SMS ya? Iya, MS ya? Pak. Han, udah ada belum Han? Belum dijawab Pak Sri sebenarnya. Oh iya. Srinya lagi slow respon. Kayaknya selalu slow respon deh, Pak. Iya, begitulah. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari kemarin sih diskusi asisten, ya ikutin yang itu sih, sebenarnya ikutin dulu yang itu. Adapun nanti perubahannya, bukan perubahan sih, mungkin penambahan ya. Penambahannya itu nanti bakal diinformasi lagi secepatnya gitu. Kita juga lagi ngontakin Kordasnya terkait ini, kayak gitu. Kalau misalnya dari Kordasnya ada itu nggak, ada arahan gitu nggak? Belum juga sih, sejauh ini kayak masih suruh ngikutin itu aja yang kemarin. Oke, jadi ikutin dulu aja lah ya. Semoga memang nggak ada tambahan kayak gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak? Oh iya, Kak, sama yang diagram batang juga berarti ngikutin dulu ya? Iya, ikutin dulu aja. Oke, oke. Ada lagi? Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh, boleh. Jadi kan ada diagram batang sama diagram UKIF itu kan, Kak? Iya. Itu tuh datanya itu pakai data yang menitan atau data mentah yang 95% itu? Itu pakai data yang kalian udah olah menitan itu. Pakai yang menitan itu. Tapi nanti Ya. diagram batangnya banyak banget, Kak. Memang gitu ya? Kalau 90%, jadinya Maksudnya tiap gimana? kecepatan nanti gimana bilangnya? Kalau pakai data yang kan aku bandingkan gitu sama Ya. ada diskusi sama anak kelas lain gitu kan, Kak. Mm-mm. Habis itu mereka itu asisten mereka itu bilangnya pakai data yang mentah dan kan kita pakai yang data menitan. Jadi tapi kalau aku lihat sendiri itu data yang mentah itu lebih masuk akal karena diagram batangnya itu enggak serame diagram batang menitan kita. Oke. Intinya tuh kalau yang data menitan kan berarti kayak beda-beda gitu kan, Kak. Berarti bakal ada 60 diagram batang. Nah, kalau misalnya yang pakai data mentah tuh karena kecepatannya kayak terbatas cuma beberapa kecepatan aja bergantung sama yang detiknya itu, jadi kayak cuma lebih dikit gitu diagram batangnya, Kak. Mm-hmm. Oke.
Kalau misalnya kalian, ada nggak di Excel kalian yang udah kalian olah? Yang mana, Kak? Yang itu. Tadi yang diagram batang per 90% itu. Oh, aku ada sih, Kak, tapi pakai ngerjainnya jadi kayak data kelompok menitnya diolahnya pakai data majemuk gitu yang 1 tambah 3,3 log n itu. Jadi jadinya ada 7 kelas gitu, jadinya ada 7 diagram batang. Kalau aku gitu sih ngerjainnya. Aku nangkepnya gitu. Soalnya kalau 60 batang kebanyakan gitu, dan jadinya nggak ngerepresentasiin apa-apa jadi. Kalau aku pakai histogram langsung dari Excel-nya boleh kan? Nanti bakal kurang lebih ada ya 6 atau 7 kelas gitu juga sama. Iya, bisa kok pakai. Aku juga ngajarnya pakai histogram Excel, otomatis Excel juga ternyata jumlah batangnya tuh pakai yang 1 tambah 3,3 log n gitu, bisa diatur. Udah ngikutin. Iya sama. Jadi mau cross check lagi. Jadi data kalian yang olah tuh adalah data yang 90% yang mungkin dari data 500 yang 90% atau 95% itu. 95. Yang 95% kepercayaan itu. Iya. Tapi sebenarnya emang diagram batang dan diagram UGB itu menggambarkan itu sih, merepresentasikan data kelompok sebenarnya. Untuk untuk tadi nampilin, intinya memvisualisasikan si data kelompok tadi kan. Nah, jadinya aku kurang itu juga sih, kurang sharing ke yang lain. Tapi kelas lain itu pakai yang itu ya, pakai yang data tadi. Terus diolah jadi data kelompok dan baru diplot jadi diagram batang dan diagram OGV. Jadi pakai yang data 1 menitan atau data yang mentah itu, Kak? Coba share screen yang itu. Jawaban. Oke deh, daripada nunggu lama, sebenarnya itu sekarang lagi ditanya dulu ke Kordasnya, mungkin terkait itu. Tapi sekarang mungkin lanjut dulu aja ya untuk analisisnya. Kalau itu nggak terlalu mengganggu kan ya sebenarnya. Itu cuman permasalahannya di plotting doang ya. Iya. Iya, Kak. Iya. Berarti nggak mengganggu untuk progres yang setelahnya gitu. Sebenarnya ini lagi ditanya juga dan nanti habis ini mungkin di-share hasilnya gimana. Nah, terus mungkin kita langsung aja untuk asistensinya. Mana ya? Share screen mas, share semua. Ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngolah data ya. Bakal ngolah
Intinya kita sekarang habis ngolah data, kita tuh bakal nganalisis nih si datanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis yang udah dibilangin lah, yang udah dikasih ke kalian gitu. Nah, dari data-data ini sebenarnya yang harus kalian lakuin di pertanyaan pertama itu, kalian harus analisis nih, apakah kecepatan yang kalian dapat di tadi yang 95% itu berada pada 50% hitungan frekuensi kumulatifnya. Jadi ini tuh kalian tinggal lihat doang dari OGIF-nya, grafik OGIF yang 50% dari grafik OGIF kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa susah untuk melihat plottingnya nilai 50% di OGIF itu berapa, kalian bisa langsung aja intinya regresi linear dari data-data yang ada. Nah, kan di sini di sini presentasi kumulatif yang positifnya. Nah, dari presentasi ini kalian cari 50%-nya di mana? Berarti di antara 54 sama 57 ya. Berarti dari 54 dan 57 ini adalah data 50% kecepatan dari hasil pengelompokan per menitan kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsinya buat apa sih? Kan kalian juga suruh analisis ya. Suruh analisis dan ulasan. Nah, sebenarnya yang kita pakai itu, distribusi yang kita pakai itu kan distribusi normal ya. Distribusi normal. Kalau kalian mau digambar, distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Anggap aja simetris lah ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, di sini tuh, di titik puncaknya itu, distribusi normal tuh punya suatu keistimewaan di mana nilai rata-ratanya itu bakal sama dengan nilai mediannya. Nah, sekarang, oke, paham nggak sampai situ? Oke, mungkin kalau ada yang kurang jelas, langsung tanyain aja ya. Nah, karena tadi, berarti kita bakal membandingkan antara data 50% yang kita anggap sebagai median ya, dan data V2. V2 itu kecepatan rata-rata dari data kepercayaan 95% ya, dan V2 sebagai min-nya. Kalau misalnya dia data rata-rata sama dengan data 50%, itu artinya distribusi yang kita pakai itu adalah tepat gitu, karena nilai median dan nilai min itu sama. Tapi kalau enggak, kalau mendekati nih, ya mungkin beda-beda dikit lah, kalian analisis mungkin metodenya, atau enggak pendekatan grafiknya misalnya. Kan pakai data distribusi normal, terus grafiknya punya tabel ya, dengan nilai-nilai tertentu. Nah, mungkin nilai ini yang mempunyai pembulatan yang berbeda gitu. Kalau misalnya beda, berarti data yang kita asumsiin berdistribusi normal itu nggak tepat. Bisa aja data itu malah berdistribusi log normal yang misalnya punya skew kayak gini. Atau enggak punya kemiringan di sini. Nah, di mana median dan min-nya itu berbeda kayak gitu. Nah, itu mungkin gambaran kenapa sih yang kita bandingkan itu data 50%-nya kayak gitu. Untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Yang ada yang nanya Kak di chat. Oh, nggak kelihatan ya? Mana? Oke, pakai 60 data. Nah, 60 data yang mana tuh? Menit 1 sampai menit 60. Itu data menitan Kak, Oh, yang maksudnya tuh data menitan yang kalian olah gitu? Iya. Yang kalian olah dari 60 menitan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini mungkin kalau secara konsep kalian paham dulu nggak sampai sini? Tentang itu, nomor 1. Konsepnya dulu nih. Oh, kurang paham. Kurang pahamnya di mana? Siapa ini jawab? Kak, berarti V2-nya itu yang kecepatan rata-rata
setelah 95%. Iya, dari rata-rata kepercayaan itu. Bukan yang menitan kan? Kalau yang menitan tuh V3 kan, Kak? Ya kemarin V3 kan? Iya. Oke. Iya, V3 yang kemarin. Berarti kita lihat V3. Oke, ada yang mau ditanya lagi ya? Tadi, Kak. ya. Itu tuh yang tadi kakak kasih lihat tuh sebenarnya frekuensi kumulatif negatifnya salah kan, Kak? Iya, harusnya yang di-share Irfan. Di-share. Udah di-share belum? Di-share belum, Pan? Udah. Ya udah. Udah ya? Udah. Udah aman. Oke. Ya, yang itu yang benar. Oke, ada lagi? Oke, mungkin gimana nih P3? Ya, betul. Ini siapa namanya? Ya. Oke, kejawab ya. Terus yang dia kejawab. Oke. Kak, Oh iya, kalau buat ini ya yang berarti itu kita, gimana? sorry Kak. Berarti yang kita forecast itu frekuensi kumulatifnya yang positif ya? Sebenarnya itu bakal gimana ya? Bakal sama aja sebenarnya kalau misalnya OGIF-nya bener gitu. Oh, ya oke. Dia bakal Oke, simetris. paham Kak. Oke. Ada lagi? Oh ya, maksudnya ini HIP nih yang di PPT asistensi 3 itu, ini contoh soal ya, Han? Contoh yang itu ya, cuman data berapa? Ya itu contoh cuman yang 50 data kemarin yang asistensi 2. Iya. Nah, itu yang udah direvisi. Ada yang nanya lagi? Boleh lihat PPT-nya lagi nggak, Kak? Gimana? Oh, boleh. Boleh lihat PPT-nya lagi. Gimana, ada yang ditanya lagi? Lanjut. Oke, lanjut lah ya. Nah, habis itu mungkin kalian bakal jawab pertanyaan 2-nya. Di mana pertanyaan 2 tuh ngejawab berapa kapasitas lajur tengah tersebut dan berapa kecepatannya pada arus sebesar kapasitasnya. Nah, sebenarnya tuh ini kalian kan udah pernah ngitung ya, udah pernah ngitung di awal. Nah, kalian tuh cuman harus nentuin tadi kapasitas sama ini kapasitas terus berapa sih kecepatannya pada arus sebesar kapasitasnya kayak gitu. Kan kapasitas itu ibaratnya tuh apa ya, maksimum ya, nilai maksimum arus. Jadi berapa sih si jalan ini tuh bisa menampung arus maksimum gitu. Nah, sebenarnya kalian udah hitung di progres 1 di mana nilai kapasitas itu adalah nilai QM-nya. QM ini. Nah, kalian udah dapat kapasitasnya, kalian mencari kecepatan saat apa ya tadi, saat arusnya maksimum gitu. Berarti VM kan tinggal VF dibagi 2, jadi dia kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini. Jadi itu nilainya tuh emang udah di ituin sama rumus, VM itu sama dengan VF dibagi 2 kayak gitu. Jadi ya nilai VM dan QM ini kalian udah dapat di awal gitu. Dan kalian tinggal nganalisis aja kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang nomor 2? Berarti yang lajur tengah itu nggak perlu itu lajur tengah itu artinya apa? Nah, sebenarnya kan udah di awal itu yang ditinjau data-data kita tuh yang ditinjau tuh lajur tengah. Kalau misalnya di awal.
Ininya tuh yang data-data yang kalian dapetin itu adalah data-data kendaraan yang lewat di lajur tengahnya kayak gitu. Kayak Oke, gitu. oke. Oke. Ada Kak, lagi? Ya. kalau mau dianalisis, apa yang dianalisis, Kak? Oh, nggak ditanya analisis ya? Ya udah berarti Kayaknya nggak cuma usah. sebutin. Oke, siap. Oke, nggak usah ya. Kak, jadi yang dianalisis itu yang nomor 1 ya, kalau misalnya nilai 50% OGIF-nya tuh beda. Iya, kayak gitu. Itu tadi bedanya tuh bukan salah asumsi kita menggunakan normal kan, tapi ada gimana tadi kata kakak? Sebenarnya kita Bisa belum jadi. bisa jadi itu. Soalnya kita nggak tahu juga data yang kita pakai itu apakah benar-benar terdistribusi normal atau enggak. Soalnya kalau misalnya kalian mau lebih dalam lagi, kalian ngeceknya tuh harus kayak pakai PropStat gitu, chi-square dan misalnya Smirnov-Kolmogorov kayak gitu. Pakai metode itu. Kalau kalian mau ngecek yang benar yang mana, kalian bakal cek pakai minimal 3 distribusi, bisa itu distribusi normal, log person, atau enggak Gumbel gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, tapi karena kita emang diasumsiin dulu distribusi normal, kita cek lagi apakah yang asumsi kita itu benar atau enggak gitu. Sebenarnya bisa jadi nggak masalah ketika misalnya 50% ini berbeda dengan V2-nya, nggak masalah. Yang di sini tuh yang pengen dicari itu sebenarnya analisis kalian terkait nilai yang didapat sih, kayak gitu. Kejawab nggak? Kak, Ya, mau nanya yang pertanyaan 2 dong. oh ya boleh. Itu maksudnya sebagai C1 tuh apa sih maksudnya? C1 tuh kapasitas 1. Oh, terus dihubungin sama 3 persamaan. Apa yang dihubungin kan? Kita udah dapat VM sama itunya. 3 VF-nya. persamaan tuh kalian buat lagi persamaan yang kayak kemarin itu loh. Persamaan V sama D, V sama Q kayak gitu. Tapi kan QM sama VM-nya kita udah tahu. Iya, udah tahu. Kalau Terus saya ngapain dibuat ya? 3 persamaan tersebut. Itu persamaan trend line nggak sih maksudnya? Ya, Ya pasangan kan kan udah dibuat kan. Ya, persamaan trend line-nya. Baru tinggal diturunin, dihubungin nggak sih? Oh, maksudnya dikerjanya secara matematis, bukan langsung Iya, langsung bukan munculin pakai angka gitu. rumus jadi gitu, bukan masukin rumus jadi gitu kan. Rumus jadinya tuh yang QM rumusnya tinggal DM kali VM kan. Ya, mungkin mintanya secara matematis gitu. Dari persamaan Q-nya. Iya, kayak gitu. Analisis 3 grafik gitu gak sih? Yui. Kayak UTS kemarin nggak sih? Nah iya, sebenarnya itu yang kalian analisis itu 3 grafik yang kalian udah buat di awal. Yang ada VD, VQ, sama QD kayak gitu. Grafiknya grafik model kan Kak yang dianalisis? Ya, grafik model. Oke. Ada lagi? Jadi nanti outputnya itu bakal VM-nya atau grafiknya sih? Nah, oke. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya sepenangkap aku tuh, berapa kapasitas lajur tengah dan berapa kecepatannya itu didasarkan dari kalian dapat hubungan antara 3 hubungan itu sebenarnya. Kan nggak ujuk-ujuk ya, dapat yang ini. Tapi pertama kalian harus ngeplot dulu dan kalian cari hubungan V sama D dulu. Ketika kalian dapat hubungan V sama D dari hasil persamaan trendline, kayak gitu. Nah, dari persamaan trendline lah, mungkin pola berpikirnya gitu ya, dari persamaan trendline inilah kalian kembangkan lagi untuk mencari persamaan tadi QD sama QV misalnya. Nah, dari persamaan itu kalian analisis berapa sih kapasitasnya dan juga berapa sih kecepatan saat arus mencapai kapasitasnya. Mungkin yang diajak si pertanyaan ini tuh pola berpikirnya kayak gitu. Jadi kita nggak langsung ngejawab QM, VM sekian, nggak. Tapi kita disuruh untuk mencari besarnya kapasitas dan arus ini berdasarkan perhitungan dari hubungan 3 persamaan tersebut kayak gitu. Kan didapat juga kayak gitu ya.
Oh, iya kebayang. Oke. Ada lagi nggak? Oke. Mungkin kalau nggak ada, lanjut aja ke pertanyaan 3 ya. Silakan, Han. Ya, tes suaraku kedengeran nggak? Dengeran, Kak. Dan Oke. Jadi, ya tadi kan udah pertanyaan 2, udah dijelasin Isan. Terus, pertanyaan 3. Sebenarnya pertanyaan 3 itu sama. Pertanyaan 3 itu sama kayak pertanyaan 2 persis. Cuman datanya itu data gabungan 10 kelompok yang udah kalian gabung. Nah, kan tadi data yang digabung itu tuh data 1 menitannya gitu. Data 1 menitannya. Nih, jadi yang gabungan 10 kelompok, kan udah ada nih data 1 menitannya semua. Nah, itu kalian gabung, terus kalian buat lagi kayak gini. Jadi dicari persamaan trend line dari yang hubungan V versus D. Terus kan di sini ada nih tulisannya berdasarkan perhitungan data semua kelompok dengan hubungan dari 3 persamaan tersebut. Nah, 3 persamaan itu maksudnya yang mana? Tadi ada yang nanya di chat. Kan dari yang ini kan dapat 1 persamaan nih, yang V Kak putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Kak hilang, Kak. Halo? Kak. Terus. kan ini yang kan Irfan. yang maksudnya 3 ya, jadi yang maksudnya 3 persamaan itu ini kedengeran kan suaranya? Baru lancar, Kak. Nah, Ya. masih Tadi lancar, baru putus, lancar. Kak. Ya, oke. Jadi intinya sama yang nomor 3, cuman pakai data menitan yang udah digabung 10 kelompok, ya kan? Nah, terus langkah-langkahnya sama, kalian cari grafik V versus D kayak gini, terus munculin trend line-nya. Kan ini kan apa namanya? Persamaannya itu dalam bentuk V sama D kan. Nah, terus tadi ada yang nanya nih di chat, maksudnya tiga persamaan tersebut itu apa? Jadi di sini tuh kalian munculin 3 persamaan yang kayak pas UTS itu kan kan rumusnya sama dengan V kali D, ya kan? Nah, jadi di persamaan yang kedua itu kalian ngejadiin variabelnya yang di sebelah kanannya Q itu jadi D semua, terus persamaan ketiga itu variabel sebelah kanan Q-nya itu jadi V semua. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Siap, mengerti. Oke, begitu. Ya udah intinya sama kayak intinya sama lah sama nomor 2. Terus tinggal dibikin grafik trendline kayak gini juga. Terus ya udah Han. lagi. Han. Kenapa? Potong dulu ini, kita ganti room aja ya. Oh ya, Udah malum gratisan. Iya, maaf. Ya. Nah, ini roomnya yang ini lagi ya. Kalian langsung masuk lagi aja. Ya, rejoin. Oke, Kak.